Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan berbagi mengenai langkah-langkah dalam membuat bahan bonsai dengan cara pecah batang, pada jenis bonsai waru. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan tanaman bonsai dengan bentuk yang mirip seperti bentuk aslinya, yang terkesan kokoh dan berukuran sangatlah besar. Proses pecah batang akan membuat bagian pangkal akar terlihat membengkak dan terlihat lebih besar juga. Tahap pertama yang pasti harus dilakukan untuk membuat bonsai waru ini adalah melakukan stek atau cangkok pada tanaman utamanya terlebih dahulu. Saat melakukan stek atau cangkok tersebut, juga perhatikan beberapa hal yang penting agar dapat berhasil dengan sangat baik. Pada tahap kedua, kali ini setelah sekitar 2 minggu sampai 1 bulan setelah turun cangkok, kita akan masuk ke dalam tahap pecah batang 4 yang merupakan salah satu cara ekstrim yang harus dilakukan. Setelah selesai baru mulai lakukan proses pecah 4 dengan cara membelah batangnya menjadi 4 bagian secara simetris. Di tahap ini saya melakukannya dengan cara yang sedikit berbeda dengan teman-teman, di mana teman-teman yang lain mungkin lebih memilih untuk langsung melakukan pecah batang ketika stek atau turun cangkok, sementara saya lebih memilih untuk menanamnya terlebih dahulu. Sekarang kita kembali ke pecah batang. Kalian dapat menggunakan pisau atau alat khusus pecah batang agar hasilnya lebih maksimal. Dan jangan lupa untuk menyelipkan berupa batang kecil atau penyangga lainnya di tengah-tengah batang yang baru dipecah sebelumnya, agar tidak menyatu kembali. Setelah dalam waktu sekitar 1 bulan, bahan bonsai tersebut yang sebelumnya telah dipecah 4 akan terlihat sudah kuat dan akan masuk ke dalam tahap ketiga. Pada tahap kali ini kita tidak perlu mencabut tanaman atau mengeluarkan tanaman tersebut, dan kita hanya perlu melakukannya dengan cara hati-hati dan lakukan seperti tahap kedua. Jangan lupa setelah dipecah beri pengganjal agar batang tersebut tidak dapat tergabung kembali. Ini adalah contoh bahan waru usia 2-3 minggu setelah dilakukan pecah batang. Kambiumnya sudah mulai menutup teman-teman. Di langkah ini, kita bisa mulai seleksi akarnya. Hal-hal kecil semacam ini nampaknya sepele, tapi jika diterapkan akan membuat kesan yang berbeda. Membuat kualitas bonsai lebih baik dan harga yang berbeda pula. Setelah kambium menutupi bagian pecahan, kita bisa lakukan pecahan kembali menjadi 8 bagian. Waktunya relatif ya teman-teman. Ini tergantung tingkat kesuburan tanaman itu sendiri. Rata-rata mungkin kurang lebih sekitar 2 minggu. Dan ini hasil dari bahan waru yang sudah dipecah 8. Caranya sama seperti tahap sebelumnya. Bedanya, di sini kita sudah harus benar-benar mulai mengontrol bagian akarnya saja. Kita bisa kontrol dengan cara mengurangi atau memotong akar yang terlihat lebih dominan. Di tahap ini, kita sudah mulai menggunakan wadah atau polybag, yang lebih besar dari sebelumnya, agar nutrisi yang diserap oleh akar tetap seimbang, seiring dengan pertumbuhan atau pembengkakan bagian pangkal batang, dan menjaga agar pohon tetap dalam kondisi yang prima. Sampai di sini, biasanya tunas-tunas mulai bermunculan di bagian pangkal batang. Ini berkaitan dan tergantung bagaimana cara kita mencangkok bahan awalnya ya teman-teman. Pemilihan mata tunas yang baik juga akan sangat menentukan untuk program lanjutannya, entah itu untuk cabang pertama, kedua, terusan, dan lain sebagainya. Setelah semua dirasa sudah cukup, sekarang saatnya kita masuk ke tahap pengegraunan. Ini adalah hasil atau contoh bahan waru yang sudah masuk ke ground sekitar 1 bulan. Bekas pecahan sudah hampir hilang. Tapi di tahap ini, kita harus lebih ekstra lagi dalam mengontrol bagian akarnya, kita amati perkembangannya, jangan sampai ada akar yang terlalu dominan. Kita bisa mengurangi asupan nutrisinya dengan cara menyayat atau memotong bagian akar tersebut. Dan ini adalah program pecah batang waru, berusia kurang lebih 6-8 bulan sejak masuk ground. Awalnya hanya sebesar pensil, tapi sekarang sudah mulai besar dan membengkak. Kita sudah bisa melakukan pengepresan pada bagian batang, dan mulai membuat bagian-bagian percabangannya. Simak terus channel ini ya teman-teman, jangan lupa klik tombol loncengnya, biar ndak ketinggalan update-update seru lainnya, seputar bonsai.
Terima kasih, sampai jumpa.